Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Akbar Yandisa Putra dengan NPM 2021020016 dari Prodi Hukum Tata Negara semester 4. Saya di sini akan menjelaskan prinsip-prinsip maqasid syariah. Maqasid syariah secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu maqasid yang artinya kesenjangan atau tujuan, dan syariat artinya jalan menuju sumber air. Ini pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan maqasid adalah untuk keselamatan manusia. Keselamatan dapat terrealisasikan dengan baik jika 5 pokok dapat diwujudkan dalam dan dipelihara, yaitu 1 agama, 2 jiwa, 3 keturunan, 4 akal, dan 5 harta. Tujuan syari dalam mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-orang mukallaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan-ketentuan yang dauri, hajri, dan tasri'i. Syabiti berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan 3 kategori hukum. Tujuan dari 3 kategori tersebut adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hambanya. Kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syarat sebagai berikut. 1. Masalah itu harus real atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan khayalan. 2. Maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal. 3. Harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat. 4. Mendukung realisasi masyarakat doriyat atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama. Adapun manfaat mempelajari maqasid asy-syariah ialah sebagai berikut. 1. Mengungkapkan tujuan, alasan, dan hikmat tasri baik yang umum maupun khusus. 2. Menegaskan karakteristik Islam yang sesuai dengan tiap zaman. 3. Membantu ulama bertijihad dalam bingkai tujuan syariat Islam. 4. Mempersempit perselisihan dan tasbuh di antara pengikut mazhab fikih. 1. Pelengkap maqasid ad-daruriyat. Ketika Tuhan mensyariatkan salat untuk menegakkan dan memelihara unsur agama, menegakkan agar salat itu dikumandangkan dengan azan sudah masuk waktu dan dikerjakan dengan bersama sebagaimana kelengkapannya. Pelengkap maqasid hajiyat. Tak kalah syara memberikan kemurahan kepada orang sedang dalam perpergian untuk mengqasar salat, lalu disempurnakan kemurahan itu dengan diperbolehkan menjamanya. 3. Maqasid tasriyat. Syari mewajibkan bersuci untuk menegakkan unsur tahsini. Kemudian berkewajiban bersuci itu disempurnakan dengan aturan sunat bagi bersuci. Tak kalah syari menghunatan menyembelih hewan kurban, disebutkan perintah itu agar binatang yang dikurbankan dipilih dari binatang yang tidak cacat. Sebagaimana dijelaskan dengan berulang kali bahwa tujuan hukum perundang-undangan ialah untuk mewujudkan keselamatan dan menolak kemudaratan bagi manusia. Maksud tersebut dapat terwujud karena perintah dan kewajiban syariat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dijauhi segala larangannya. Pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai sebab-sebab perintah itu dikeluarkan menjadi pendukung utama untuk menaati perintah syariat, karena sebab-sebab syariat dikeluarkan selalu mengikuti status hukum musababnya. Artinya jika status hukum musababnya adalah wajib, maka wajib pula hukum sebab yang menjadi perantaranya. Tak ada bedanya dengan perintah-perintah syariat larang-larangannya dan mempunyai perantara-perantara yang mengantar pada perbuatan itu terlarang. Tidak logis apabila suatu perbuatan dilarang sedang perantara diperbolehkan. Oleh karena itu, perantara wasilah dari suatu larangan yang kuat seharusnya mengikuti hukum dan di perantara itu terlarang juga. Berdasarkan tentuan tersebut muncullah 2 kaidah yang penting, yaitu 1. Sesuatu yang menjadi kewajiban sempurna karena wajib adanya. 2. Menutup jalan menuju ke perbuatan terlarang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.